Orang-orang yang kemungkinan hadir di bulan November untuk zodiak terpilih siapa aja sih? Kita buka dari energinya, terus kedatangannya gimana, plus kartu konfirmasi sama sarannya mungkin ya untuk seseorang yang datang ini harus gimana. Kita buka aja energinya buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini. Acak dulu. Buat zodiak Leo, 3 energi tarot. Siapa aja sih yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Leo di bulan November 2025 ini? Kita buka sama-sama keadaannya ya. Halo Leo. Siapa aja katanya yang mau yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Leo di bulan November 2025 ini? Ini kartunya. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menawarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Leo, kita buka dulu dari Leo-nya itu ya. Di sepanjang bulan November ini ada apa, seperti apa. Pack of Swords, memantau, memperhatikan, melihat gitu. Kadang orang di energi gini biasanya lebih ke jaga-jaga gitu ya. Ada orang yang datang, wah ini baik nggak buat kita, wah ini bahaya nggak buat kita gitu ya. Bahaya kenapa gitu. Tenang aja Leo, selama kita ngusahain yang terbaik, selama kita ngelakuin hal-hal baik gitu, jangan takut sama orang-orang yang datang gitu ya. Kita sambut aja kedatangan mereka yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Leo di energi bulan November kali ini. Ini Page of Swords kayak takut gitu ya. Takut apa? Selama kita benar ya jangan takut, maju gitu ya. Mudah-mudahan orang-orang yang dekat adalah orang-orang terpilih yang bisa nyemangatin Leo, bisa ngebangkitin Leo di kehidupannya di bulan November 2025 ini. Kita sama-sama buka aja lah orang-orangnya kayak gimana, seperti apa gitu ya. Ini kartunya, kita lanjut. Halo Leo. Energi orang pertama ada The Magician, The Magician. Energi orang kedua ada energi apa? Di orang kedua ada energi The Chariot. Wah, The Chariot. Ini bagus dua-duanya ya. Di energi orang ketiga ada energi apa? Ada energi Justice, tabur tuai dari apa yang kita lakukan. Gini ya, selama Leo baik, sebelumnya ngelakuin hal-hal yang benar, jangan takut sama Justice, tabur tuai. Apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan di keadaan sebelumnya, semua pasti ada tanggung jawabnya gitu, ada sebab akibat. Kalau dulu ngelakuin kebaikan sama siapa aja, pasti datangnya kebaikan juga dari siapa aja gitu ya, bukan cuma dari orang yang kita baikin. Tapi kalau kitanya ngelakuin hal-hal yang nggak baik ya tahu sendirilah akibatnya gitu ya, harus dilewatin Kak. Kayak cucian gitu ya, cucian juga kalau mau bersih ya harus dicuci dulu biar bersih, baru dipakai lagi gitu ya. Dicuci biar bersih dulu. Ya, lanjut aja lah ya dari energi orang pertama yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Leo, ada energi The Magician. Yang namanya The Magician berarti sebuah keajaiban. Sesuatu yang mustahil bisa aja terjadi, sesuatu yang nggak mungkin bisa aja terjadi ketika kita ngusahain sesuatu, ketika kita ngelakuin sesuatu. Orang di sini datang penuh keajaiban gitu ya. Yang tadinya nggak nyangka, wah ini nggak nyangka, kok tiba-tiba datang gitu ya. Mudah-mudahan menjadi sebuah surprise yang mengejutkan di bulan November 2025 ini. Leo, ini seseorang di sini datang seperti apa? Apakah datang dengan harapan ataukah dengan kekecewaan? Yang pasti yang namanya The Magician maka kebaikan ya, keajaiban. Top Swords, wah dari 2 tongkat katanya ya. Seseorang yang dulu pernah punya tujuan kemana, sekarang tujuannya kemana? Wah, apakah dulu tujuannya nggak sama Leo, tapi sekarang punya pikiran lain untuk balik ke Leo, kita lanjutkan keadaan gimana gitu ya. Ini sesuatu hal yang mustahil. Bisa aja orang yang datang ini kita nggak nyangka dengan kedatangannya, nggak nyangka dengan apa yang mau dia ajak gitu. Emang mau ngajak kemana? Kita lihat aja sama-sama seperti apa. Yang pasti tuh Opan ini 2 tongkat ya, yang tadinya dia udah punya jalan lain, kitanya juga nggak mikirin lagi dia ada kembali lagi atau tidak, mau berusaha bareng sama Leo atau tidak, mau bareng lagi sama Leo atau tidak, kita nggak tahu. Tapi di energi ini dia datang
to observe dengan penuh harapan gitu ya, dengan penuh keyakinan, oh ini bisa, ini mampu. Karena apa? Di keadaan sesuatu yang dia usahakan sebelumnya nggak menemukan jalan, nggak menemukan keberhasilan. Mungkin balik ke Leo bisa ada jalan di Leo. Ini tergantung keadaannya ya, sikonnya bisa aja tentang asmara, bisa tentang rezeki. Yang pasti ini tentang kebaikan. As of One, dari apa yang diinginkan, dari apa yang diharapkan, bisa berbuah yang ngehalangin pondasi hubungan. Pondasi hubungan katanya King of Pentacle, tapi yang dicari adalah pencapaian yang masih dia kejar. Jadi selama masih ada keinginan, selama masih ada kemauan, semua pasti ada jalan. Walaupun mungkin sama Leo di energi ini kayak pondasi keadaannya nggak baik gitu ya, hubungannya nggak baik, tapi mau buat ngusahain untuk bisa baik. Jadi ini kenapa sebenarnya seseorang di sini was-was juga gitu ya, dari Four of Pentacle ini, dari kartu yang ngalangin was-was ketika datang ke Leo. Kita mungkin sama-sama was-was ya, karena dulu juga dia udah punya jalan dia sendiri di energi ini. Dia was-was, ini kalau ke Leo baik atau enggak ya, takut-takut ada kerugian di dianya gitu ya, takut-takut sesuatu yang dia punya hilang gitu nantinya, ada ketakutan ke situ. Tapi ini esopan, apapun yang dia tindakan berbuah, tapi majunya ke King of Pentacle itu uang. Apakah seseorang di sini lagi membutuhkan uang, membutuhkan sesuatu berupa uang gitu ya? King of Pentacle kita buka aja lah. Yang pasti seseorang di sini lagi ngusahain sesuatu gitu ya, dalam bentuk keadaan. Page of Pentacle, ada rasa capek, lelah. Sebelumnya kenapa dia pindah cari jalan lain lagi, pindah jalan gitu ya, dari yang tadinya jalan kemana sekarang kemana gitu. Karena apa yang dia usahakan gak berbuah. Ini energinya Page of Pentacle, energi uang, harta, keadaan. Dimana yang dia usahakan di keadaan sebelumnya ya gitu, ada kegagalan gitu. Kesini dia nyari jalan dulu untuk sesuatu yang baru. Siapa tahu ada jalan sama Leo di keadaan Leo itu. Cuman orang di energi ini lah kayak udah nggak percaya apakah dia bisa bangkit lagi atau enggak. Soalnya maju juga dengan kesedihan gitu ya, dengan sesuatu yang udah dia jalani sebelumnya. Kayak di keadaan sebelumnya susah banget gitu buat nyari apa ya, buat nyari pentacle uang itu, buat nyari celah untuk dia bisa bangkit. Di energi Leo ada jalan nggak? Mudah-mudahan Leo-nya energinya lagi keberlimpahan ya. Apalagi kalau orang di sini sebenarnya mau buat sama-sama untuk bangkit. Beda cerita kalau datang, wah ini mau lumayan manfaatin gitu ya. Kita buka aja, ini pemanfaatan ataukah emang ada jalan untuk kita bersama Leo sama dia untuk bangkit ke depan. Kita buka sama-sama, mudah-mudahan niatannya baik ya. Yang pasti seseorang di sini udah capek, lelah, kayak nggak percaya lagi. Oh ada perasaan baik kayak ini ya. Jangan takut, ini baik kak. Dia ngerasa sendiri di energi dia mencari sesuatunya. Selama ini yang dia usahakan, yang dia rasakan, dia ngerasa sendiri dari apa yang dia kejar, dari apa yang mau dia capai. Makanya mungkin dulu gitu ya, ketika bareng sama Leo, atau sekarang dia ngelihat Leo, wah Leo bisa ini, bisa bareng-bareng gitu buat nyari keadaan, buat nyari perubahan. Ini ada developer ya, ada perasaan, ada cinta. Dia ngerasa sendiri di energinya King of Cup dengan ketulusan. Yang namanya dengan ketulusan berarti energi baik ya. Ini seseorang di sini udah bisa diyakinkan baik kan niatannya. Cuman energi saat ininya aja dia lagi kekurangan dari segi keadaan, dari segi pencapaian. Datang ke Leo untuk kebaikan sebenarnya ya, dari pilihan lain yang tadinya dia punya jalan kemana, sekarang ke Leo kayak itu dapat pertimbangan dari perasaan juga gitu, dapat wah ini Leo pasti bisa. Ini sarannya ya, nanti kita buka. Nah, jadi dari energi ini sarannya apa sih Leo? Ini The Tower kak, The Tower tentang kehancuran, permasalahan.
Di energi ini Leo mungkin bisa lebih berhati-hati lagi gitu ya, karena dia juga datang dengan masalahnya dia sendiri. Jangan sampai masalahnya dia ngerembet jadi Leo ikut-ikutan kena masalahnya dia gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan ini keadaan baik juga untuk Leo, ya maju gitu ya kalau untuk dari segi keadaan. Cuman kita jangan terlalu ikut campur sama permasalahan dia yang ada di keadaan sebelumnya. Nah itu aja sarannya ya buat keadaan ini, soalnya ini datang dengan The Tower, dengan permasalahan-permasalahan dia di keadaan sebelum bareng lagi sama Leo, sebelum ketemu lagi sama Leo. Leo, kita tutup ya. Nah, ini energi pertama. Energi kedua yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Leo, di energi zodiak Leo adalah energi The Chariot. Yang namanya Chariot ini tentang perubahan. Udah ada kemajuan di seseorang di sana, udah ada kemajuan ya, beda sama dulu lagi di bawah, dulu lagi sengsara, dulu lagi sedih gitu ya. Sekarang udah ada perubahan di dia. Cuman ketika perubahan itu datang sama Leo ada jarak. Nah, sekarang dipertemukan kembali di bulan November, ada di kehidupan zodiak Leo di bulan November ini gitu ya. Kita buka Leo seperti apa sih gitu ya. Energinya bagaimana, datangnya seperti apa keadaannya. Mudah-mudahan buat Leo-nya ada kebaikan-kebaikan aja gitu ya, buat kebaikan Leo-nya untuk kedepannya. Leo, ini The Tower, ada permasalahan, ada konflik. Wah, konflik datang dari mana ini? Apakah dulu ada konflik ataukah dia datang bawa masalah? Chariot ya, udah ada perubahan, udah ada jarak, tapi biasanya yang namanya Chariot untuk kebaikan, untuk kebaikan. Ini permasalahan yang ada The Tower. Kita buka aja energi-energinya ya. Mudah-mudahan seseorang di sini datang memperbaiki masalah-masalah kita gitu. Soalnya ini The Tower Kak, yang namanya The Tower jadi masalah gitu. Ataukah ini seseorang yang kuat, yang bisa, yang sanggup, lagi ada masalah sama Leo. Leo di energi ini bingung gitu ya, karena ini ada perubahan, seseorang di sana ada perubahan. Kita buka aja lah, mudah-mudahan yang baik gitu ya datangnya. Mudah-mudahan ini masalah dari masalah dia, bukan masalah dari Leo. Kita buka dari kartu-kartunya. Ya. Oh, energi bersyukur dikelilingi kebahagiaan. Yang ngehalangin ini, yang ngehalangin keseimbangan. Kartu paling bawah Three of Swords. Oh, masalah hati-hati Leo. Ya, hati-hati Leo gini. Ini seseorang di sini kayak cinta segitiga. Waduh, cinta segitiga gitu ya. Kayak cinta segitiga. Sakit hati Three of Swords, kecewa, Temperan, gak ada keseimbangan, tapi energinya keberlimpahan. Ini orang mapan, mampu, bisa gitu ya, udah ada perubahan, tapi ada jarak. Yang bikin jarak apa? Pihak ketiga. Di pihak ketiga ini Three of Swords bikin sakit hati. Ini gimana Leo-nya aja gitu ya. Ketika dia datang ke Leo, apakah Leo mau membuka perasaannya, atau bisa jadi ketika Leo-nya lagi ada keberlimpahan didatangkan seseorang, padahal Leo di sini udah punya pasangan, udah punya yang lain. Kita buka Three of Swords-nya, ada kekecewaan, ada pengkhianatan di sini gitu ya. Kenapa sih ada kekecewaan, ada pengkhianatan? Karena ngerasa nggak cocok sama pasangannya, ngerasa nggak seimbang sama pasangannya, ngerasa kurang aja ya, padahal dirinya lagi ada keberlimpahan. Tapi ketika ada keberlimpahan tapi kurang perhatian, kurang apa ya, kalau orang teh pengen dipuji, pengen itu, pengen ini, sama pasangannya di sini dia nggak ketemu. Makanya datang ke Leo, ada ke Leo, dia ngerasa sendiri, lagi kesusahan, lagi sedih gitu ya, sedih sama keadaannya, kayak nggak seimbang antara uang, harta, sama perasaan dia gitu. Adakah orang kaya yang galau di sini? Seseorang di sana ya. Jadi gini, orang teh duitnya nggak selamanya menjamin kebahagiaan seseorang ya. Ini energi seseorang yang datang sama Leo, energinya kayak gitu Kak. Duit ada, rezeki ada, tapi kasih sayang kurang gitu. Dia ngerasa sendiri, makanya ada kesedihan di energi ini. Di strength, dia udah sabar, udah nyoba buat tegar, udah nyoba buat tenang, buat permasalahannya sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat seseorang kayak gini, kalau lihatnya di posisi luar gitu, wah ini orang bahagia banget gitu, punya segalanya, punya semua, tapi dalamannya kan kita nggak tahu ya, dalamannya seperti ini. Ngomongin masalah dalaman, udah lupakan ya, pikiran saya jadi kemana-mana. Kita fokus ke energi ini.
Ini orang keberlimpahan tapi nggak seimbang gitu, balik lagi ke energi tadi ya. Nah, ada Four of Cup, banyak merenung seseorang di sini pengen ada kebahagiaan gitu, pengen bersama orang teh yang sama-sama ngerasain bahagianya, seseorang yang dia bahagiakan bahagia, dia yang ngerasa bahagia gitu, ngerasa seneng, punya perhatian, punya apa segala gitu ya. Seseorang di sini datang dengan rencana untuk nanti ke depannya. Rencananya kayak gimana, seperti apa, cuman yang pasti hati-hati karena ini masih ada Three of Swords, masih ada energi perselingkuhan, masih ada energi bau-bau pengkhianatan di energi ini, jadi harus lebih hati-hati. Kartu pertamanya ingat The Tower, kehancuran gitu ya. Cuman sebenarnya gini, selama niatan kita baik, selama mau kita baik gitu ya untuk keadaan ini, selama baik ya mudah-mudahan aja jalannya baik aja lah buat seseorang di sini ya. Soalnya susah juga ketika orang di sana datang ke Leo terus buka keadaan gitu ya, wah dia ngerasa ada teman, ngerasa bahagia, ngerasa seneng bareng Leo, tapi dibalik itu semua ada yang dihianatin di energi ini. Kita susah juga untuk seperti itu. Gimana niat Leo aja lah, mau ke depannya kayak gimana gitu ya. Kalau seneng sama seseorang di sini ya lanjutkan, permasalahan di depan ya gimana nanti, lihat aja nanti, siapa tahu jodohnya gitu ya. Cuman ingat ini ada justice kak, di pihak ketiga di energi orang ketiga ada justice. Nanti kita buka dulu sarannya untuk orang ini ya. Pantesan bingung, sarannya belum kita buka. Sarannya harus apa sih ketika orang di sini datang? King of Pentacle kak, wah ini energi perubahan. King of Pentacle energi uang, harta. Ketika energi seseorang di sini datang, apa yang kita mau pasti akan bisa diwujudkan. Karena seseorang di sini bukan kekurangan harta, tapi kekurangan perasaan, kekurangan kasih sayang, kekurangan perhatian. Di saat menemukan perhatian, di saat menemukan kasih sayang, di saat menemukan kesenangan mungkin ya menurut dia nggak temukan, di situ apapun yang diinginkan Leo, apapun yang diinginkan di keadaan ini pasti bisa diwujudkan kalau dalam bentuk materi. Jadi balik lagi ke Leo ya, nikmatin ataukah hindarin. Nah, ini kita tutup. Di energi orang ketiga justice ini kalau masuk ke cerita yang tadi, ini bisa aja pihak ketiga ada tabur tuai ya. Cuman gimana ya, datang teh orang didatangkan buat godaan ataukah buat jalan, kadang bingung sendiri ya kak di kehidupan teh. Seseorang didatangkan ke kita ini buat jalan ataukah buat godaan gitu, kadang suka bingung sendiri. Cuman yang pasti gini ya, kalau nanya ini godaan, ini teh godaan ataukah jalan. Kalau yang namanya jalan, kitanya udah energi sendiri gitu, udah baik. Tapi kalau namanya godaan, kitanya belum baik. Kayak gini, ibarat apa ya, biar gampang nyontoinnya, antara minuman ya gelas yang ada kopinya, terus kita mau minum lagi air jeruk misal. Kalau kopinya masih belum beres, belum dibersihin gelasnya, itu berarti godaan. Kecuali kalau kopinya ini udah beres, udah bersih gitu gelasnya, baru dikasih air buah-buahan, nah itu jalan. Kalau udah bersih gelasnya gitu ya, contohnya kayak gitu. Ini justice, ada tabur tuai, sesuatu yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Justice, ada penghukuman, bisa jadi ada keadilan. Gimana kitanya? Ini dari masalah-masalah yang besar datang, kitanya bisa buat ngelewatinnya. Dari permasalahan yang besar bisa ngelewatinya dalam pertimbangan. Ini ego yang dikejar, Two of Cup. Two of Cup. Ini justice-nya bener dari yang tadi kak, dari yang energi kedua ini. Soalnya ini Two of Pentacle, Two of Cup, kita ngikutin ego. Jadi Two of Pentacle dari segi keadaan mungkin ya yang dipertimbangkan keadaan. Kalau yang dipertimbangkan keadaan, uang itu harta, di energi orang kedua datang dengan kebahagiaan, dengan uang. Terus Two of Cup, apa yang diinginkan itu yang dikejar. Apa yang diinginkan itu yang akan ditemui. Kita menginginkan itu, ada Three of Swords, ada kehancuran, ada masalah. Di sini ada balasan. Two of Cup teh sama gitu ya, kayak kita bercermin kemarin ngelakuin apa atau tadi ngelakuin apa ya, kita sekarang dapat balasannya. Di sini yang jadi pertimbangan segi keadaan.
ikutin kata hati ya, ini ego, lebih ke ego, kayak tergoda gitu, jadinya masalah gak gitu. Kita buka aja lah dari Two of Cup-nya ya. Kalau dihubungin sama cerita kartu yang tadi kedua, energi yang kedua, ini orang yang pihak ketiganya. Dari Two of Cup ya kak, Two of Cup, apa yang kita cari kita kejar tentang kebaikan-kebaikan, tapi ini tentang kebaikan yang datang, energinya sendiri, udah sendiri katanya. Ini energi seseorang yang the Empress, energi yang halangin kesendirian, nggak ada perubahan, kesendirian. Targetnya peg open, dari apa yang dia usahakan gak berbuah. Ini Two of Cup, apa yang dicari nggak didapat gara-gara apa yang diusahakan gak berbuah, yang halangin kesendirian. Tapi ini tentang kebaikan-kebaikan yang datang. Justice, dari kebaikan mungkin ya, niatan kita baik ya, yang datang ini tentang kebaikan sebenarnya. Seseorang yang baik, bukan seseorang yang mau ngancurin zodiak Leo-nya. Jadi seseorang yang ngedukung juga untuk Leo ke depannya. Ngedukung dari mana? Berarti jangan takut ya. Dari ketiga energi ini kita leluas aja lah perasaan kita sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Karena di sini juga pihak ketiga yang datang di energi ketiga baik. Cuman apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan gak berbuah. Ini gak berbuah. Mungkin bisa jadi panas atau apa dengan adanya Leo gitu ya, adanya. Kalau ini pihak ketiga, ini lebih ke pihak ketiga tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalaupun mau ngusahain sesuatu ini nggak berbuah karena peg of one. Makanya mungkin bisa aja kebaikan yang datang di energi ini karena Leo-nya niatannya baik di energi kemarin, di energi pihak, di energi yang tadi. Ini kenapa sih dia datang? Yang dia butuhin uang, harta, lagi ngerjain ngusahain itu, cuman apa yang dikejar nggak berbuah. Targetnya kemana sih ini? Targetnya ke berat, beban gitu ya. Ini orang gini ya kak, kalau kita ngerasain kasihan mah kasihan juga ke seseorang di sini. Ini pihak kedua, ketiga, tapi dia nggak mampu berbuat apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa gitu, karena mungkin semua udah berakhir karena Temperance, karena udah ada perpisahan, dianya sendiri nggak ada perubahan di dianya. Nah, yang dia datang karena ngejar haknya. Kenapa ngejar haknya? Yang dia jalani kehidupannya berat gitu, karena apa yang dimau nggak kunjung berbuah, apa yang diinginkan nggak kunjung ada. Dari segi keadaan justice itu ya, dianya juga kena justice. Sebenarnya ini pihak orang ketiga dari kelakuannya dia sebelumnya, makanya saat ini juga susah buat nyari apa yang dia inginkan. Makanya kita usahain aja, lakuin aja sesuatu yang baik gitu untuk kebaikan kita ke depannya. Mudah-mudahan apa yang dimau, apa yang diinginkan semua terwujud ya, walaupun untuk saat ini belum kelihatan. Mudah-mudahan hasil di depannya baik gitu, kelihatan baiknya. Nah, seperti itu Leo. Terima kasih banyak Leo yang udah nyaksikan readingannya, yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, makasih. Yang udah personal reading juga makasih banyak ya. Kita tutup ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.